Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayah bunda sehat selalu, banyak rezeki, amin. Oke, video kedua kali ini saya akan membahas tentang shocking. Shocking di masalah habit atau kebiasaan itu yang utama. Di tempat atau melakukan terapi apapun yang berhubungan dengan kebiasaan, harus dirusak pola yang sebelumnya. Oke, harus dirusak pola yang sebelumnya. Contoh yang saya ceritakan di video pertama, kalau pengen orang berhenti dari ngerokok harus dibuat ngerokoknya nggak enak dulu. Ketika orang pengen diet, ketika dia suka ngemil makanan A, dibikin jijik makan A tersebut atau dibikin nggak nyaman caranya. Nah, termasuk dengan menghilangkan kecanduan gadget pada anak ayah bunda. Yang dirasa kayaknya gadgetnya ini udah melebihi batasnya ini, udah sering apa-apa pasti larinya ke gadget. Kalau pengen santai dikit nyari handphone bapak ibunya. Yang pertama, shocking ini caranya yaitu dengan menunjukkan gambar. Ini sangat efektif sekali ayah bunda. Jadi ayah bunda yang pertama dilakuin adalah edukasi dulu. Shocking ini atau merusak pola ini, ngerusak pola yang sebelumnya ini harus dilakukan edukasi di awalnya. Jadi ayah bunda harus ngomong, nak, kalau nanti sering main handphone, apalagi main game terus, belajarnya sedikit, itu nanti matanya bisa sakit loh. Matanya awalnya pertamanya warnanya merah, kemudian nanti bisa berdarah. Kalau kayak gitu, nanti dokter disuntik. Atau di rumah sakit sendirian, nggak ada temen. Nah, harus diedukasi seperti itu misalnya. Nah, polanya terserah bapak ibu ngomongnya seperti apa, yang pasti harus diedukasi di awal. Orang berubah itu bukan karena ditakut-takutin, tapi karena edukasi yang tepatlah baru berubah. Nah, setelah ayah bunda sudah mengedukasi kalau main handphone itu, apalagi game itu nggak boleh sering-sering, nanti matanya bisa sakit, baru ayah bunda browsing di Google, cari dengan kata kunci mata berdarah. Mata berdarah, ketemu tuh gambarnya banyak, terus diedukasi. Setelah diedukasi seperti yang tadi, nanti matanya pertama merah, perih, terus bisa berdarah, baru tunjukin, ini loh orang-orang yang udah main handphone, sering main handphone, tunjukin, nih matanya berdarah kayak gini. Di slide ayah bunda kan bisa tuh fotonya, gambarnya di Google di slide, sampai yang serem, tanya, mau nggak matamu kayak gini? Nah, sambil disentuh bagian mata anaknya. Nanti kalau main gadget terus, nih matanya bisa darahnya bisa keluar dari sini nih. Sambil kita gitu. Nah, semakin membuat si anak ini meresapi, nanti akan semakin si anak ini malas main gadget. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian cari gambar atau video di YouTube yang ada anak yang matanya sampai dikasih kayak kop plastik gitu, kayak hampir diperban kayak gitu. Dan itu memang benar-benar karena main gadget. Tunjukin, ini nak, ini contohnya. Nanti link videonya saya kasih, bisa dilihat sendiri di YouTube. Ini nak, liatin matanya bisa sampai kayak gini, gara-gara main gadget, main handphone terus-terusan. Mau nggak kayak gini, kayak gitu. Bahasanya bahasa perasaan ya. Jadi kita bahasanya berempati. Nah, kemudian kalau main gadgetnya terus-terusan juga, kita omongin, nanti bisa gila. Nah, anak kecil kalau nggak tahu gila itu apa ya harus dijelasin. Gila itu berarti nggak punya rumah, nggak mandi, badannya kotor-kotor, banyak cacing, lusuh, gatel-gatel, makannya sampah nanti. Kayak gini nih lah. Tunjukin video orang yang masuk rumah sakit jiwa karena gadget. Kayak gitu. Saya doakan yang main gadget, yang sekarang berada di rumah sakit jiwa juga sembuh, amin. Nah, tunjukin orang-orang yang gila bisa. Tunjukin video orang gila. Sampai si anak ini ilfil, ayah bunda. Nah, ini yang terakhir juga. Saya akan tunjukkan juga videonya di bawah. Jadi ketika anak tidur, ketika anak tidur, itu diolesin aja lipstik merah-merah, boleh.
merah kayak itu, kayak darah-darah gitulah, terserah. Kalau paling aman pakai lipstik lah ketika tidur. Ketika dia mau bangun lah, nanti kalau pas tidur masih awal mula nanti muter-muter tidurnya, kasurnya merah semua. Jadi kasih apa sesuatu, bisa hitam, bisa warna merah, diputerin di sekitar mata, area matanya. Nanti ketika dia bangun, kitanya shock. Kitanya shock dulu. Nah, kenapa itu matanya kok gitu? Ih, kemarin main game terus ya, main handphone terus ya. Ih, matanya kayak gitu. Ih, bunda nggak mau ah. Ih, kayak gitu. Ih, nggak mau deket-deket ah. Nanti berdarah kayak gitu. Kok bisa segitu nak? Lah, contoh ayahnya juga datang. Ih, itu gara-gara main handphone terus tuh. Nggak mau, wah itu harus diperiksa tuh di rumah sakit tuh. Lah, bikin aja shock, bikin aja takut. Nanti anaknya bisa nangis. Nah, ketika anak nangis, ingat sodorin. Udahlah nih, kalau pengen berdarah sekalian main handphone nih. Biasanya anaknya nolak. Nggak mau, nggak mau, nggak mau. Ini saya lakukan ketika saya. Cara simpel ini, powerful ini, simple but powerful ini, si sederhana tapi sangat ngefek ke anak. Ketika saya nerapi seseorang, ada klien yang orang tuanya bermasalah, kemudian ada anak, si anaknya ini dari tadi main game. Ketika saya ngobrol sama ibunya, Bu, mau nggak saya terapi sekalian? Oh, mau Pak, gimana caranya? Karena si anak ini nganggur dikit handphone, nganggur dikit handphone. Oke, akhirnya saya ngomong, ketika dia main game, saya pakai handphonenya saya. Tahu nggak? Nanti kalau main handphone matanya berdarah, saya tunjukin, saya slide. Kayak gini nih, nanti darahnya ngalir lewat mata sebelah sini. Saya pegang anaknya di ujung matanya, nanti darahnya ngalir kayak gini. Ih, bisa mati. Ih, darahnya nanti merah-merah keluar semua. Seketika anaknya udah shock, saya gituin berapa kali ya, 3 kali atau 2 kali lupa saya. Yang pasti saya gambarnya saya slide. Ada yang kan gambarnya ngeri-ngeri tuh, yang matanya merah, terus keluar darah dan lain sebagainya. Kemudian si anak ini handphonenya ditaruh agak dilempar. Aku nggak mau main handphone lagi, tapi beliin aku Lego ya. Ngomongnya gitu. Kalau ibu, Lego itu kayak mainan puzzle-puzzlean gitu, bangunan, blok-blok gitu. Nah, dia nggak mau, nggak main handphone lagi, nanti aku beliin Lego ya. Nah, akhirnya dari situ si anak mau berubah. Nah, teknik ini silahkan ibu pakai. Oke, saya akan juga tunjukkan videonya seperti apa yang anak dikasih mata hitam-hitam kayak gini. Oke, semoga anak shocking. Dan situ nggak hanya sampai situ, Bu. Ibu harus bikin aturan keluarga yang jelas. Nah, aturan keluarga ini apa? Nanti saya akan share di video ketiga. Oke, ayah bunda silakan praktek. Kalau nggak praktek maka nggak akan hasil. Kalau nggak ada hasil, percuma. Oke, saya Gus Suratmoko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.